Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Salman Al-Farisi dan juga rekan saya Randika akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Goal Theory, Perceived Control, Self Concept, Intrinsic Motivation. Baik, pada pembahasan awal akan dibacakan oleh rekan saya Randika. Pada rekan saya persilahkan. Goal teori bertujuan melibatkan mengembangkan rencana tindakan yang dirancang untuk memotivasi dan membimbing seorang atau kelompok menuju suatu tujuan. Teori tujuan mengatakan bahwa penjelasan motivasi paling langsung yang paling sederhana tentang mengapa beberapa orang bekerja lebih baik daripada yang lain adalah karena mereka memiliki tujuan kinerja yang berbeda. Inti dari teori ini ada 4, yaitu pertama, tujuan spesifik yang sulit menghasilkan kinerja yang jauh lebih tinggi daripada tujuan yang mudah. Tanpa tujuan atau bahkan penetapan tujuan abstrak seperti mendorong untuk melakukan yang terbaik. Kedua, mempertahankan kemampuan konstran, karena ini adalah teori motivasi mengingat bahwa ada komitmen tujuan semakin tinggi kinerjanya. Ketiga, variabel seperti tujuan, umpan balik atau keterlibatan orang dalam pengambilan keputusan hanya mempengaruhi perilaku sejauh hal itu mengarah pada penetapan dan komitmen pada tujuan tertentu yang sulit. Keempat, penetapan tujuan selain mempengaruhi 3 mekanisme motivasi, yaitu pilihan, usaha, dan ketekunan, juga dapat memiliki manfaat kognitif. Itu dapat mempengaruhi pilihan, upaya, dan ketekunan untuk menemukan cara mencapai tujuan. Adapun menetapkan tujuan dapat mempengaruhi hasil dalam 4 cara, yaitu pertama, pilihan. Sasaran dapat mempersempit perhatian seorang dan mengarahkan upaya mereka ke aktivitas yang relevan dengan sasaran dari tindakan yang tidak relevan dengan sasaran. Kedua, upaya. Sasaran mungkin membuat seorang lebih berusaha. Misalnya, jika seorang biasanya menghasilkan 4 bit per jam, tetapi ingin menghasilkan 6 bit per jam, mereka mungkin bekerja lebih keras untuk menghasilkan lebih banyak bit daripada tanpa tujuan tersebut. Ketiga, kegigihan. Sasaran dapat membuat seorang lebih bersedia untuk mengatasi kemunduran. 4, kognisi. Tujuan dapat menyebabkan seorang mengembangkan dan mengubah perilakunya. Peneliti Edwin Locke menemukan bahwa individu yang menetapkan tujuan yang spesifik dan sulit bekerja, bahwa individu yang menetapkan tujuan yang mengusulkan 5 prinsip dasar penetapan tujuan, yaitu A, kejelasan, 2, tantangan, C, 3, komitmen, 4 balik, E, kompleksitas tugas. Baik, saya akan lanjutkan oleh Salman Al-Farisi. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Yang kedua ada perceived control atau persepsi kontrol. Dalam ilmu psikologi menjelaskan bahwa persepsi kontrol individu adalah sejauh mana mereka percaya bahwa mereka memiliki kendali atas diri mereka sendiri dan tempat, orang, benda, perasaan, dan aktivitas di sekitar mereka. Ada 2 dimensi penting, apakah objek kendali di masa lalu atau di masa depan, dan apakah objek kendali atas hasil perilaku atau proses. Pada tahun 1966, John Rotter menerbitkan penghargaan umum untuk kontrol penguatan internal versus eksternal, di mana istilah kontrol yang dirasakan pertama kali digunakan. Karyanya mempengaruhi berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi. Dari perspektif ini, kontrol yang dirasakan dapat dilihat sebagai ciri kepribadian atau proses kognitif.
yang di dalam kedua kasus meningkatkan fungsi dan kelangsungan hidup. Model dua proses persepsi kontrol pertama kali diusulkan oleh Otterblum, Wisim, dan Reinder. Menurut model dua proses, orang mencoba untuk mendapatkan kendali tidak hanya dengan menyelaraskan lingkungan dengan keinginan mereka, tetapi juga dengan membawa keinginan mereka sendiri sejalan dengan kekuatan lingkungan. Yang ketiga, self-concept. Self-concept atau konsep diri adalah cara dan sikap seseorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan atau perspektif diri meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku atau perbuatannya. Oleh sebab itu, sebagai individu sangat penting untuk mengenali dirinya sebaik mungkin untuk mengembangkan dirinya, menggapai cita-cita dan tujuan hidup di masa depan untuk memahami pengertian self-concept secara mendalam. Berikut akan diberikan pengertian dari beberapa ahli di bawah ini. Yang pertama adalah Robert Louis, yang berpendapat bahwa self-concept adalah relasi antara sikap dan meyakini mengenai diri individu itu sendiri. Yang keempat, intrinsic motivation atau motivasi internal. Motivasi intrinsic atau internal adalah motivasi di mana perilaku seorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu demi dirinya sendiri. Keinginan ini dimulai dari perasaan yang akan pencapaian, kepuasan, tekanan, sengketa waktu, dan lain-lain. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsic biasanya akan menghasilkan kualitas kerja yang tinggi, menyelesaikan tugas tepat waktu, memenuhi tantangan dan mendapatkan kesempurnaan dalam tugas. Baik, cuma ini yang bakalan kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.